Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukuranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur hanyalah milik Allah dan kepada Allah lah kita berserah diri. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke penghulu alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat, kita dapat merasakan indahnya Islam, damainya Islam yang kita rasakan pada saat ini. Saudaraku, sahabat berkah dimanapun saudara berada, alhamdulillah tak terasa sudah pertengahan Ramadan, kita menjalani puasa ini dengan khidmat dan lancar. Bagaimanakah kita mengetahui puasa kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus luruskan niat dan bersihkan hati. Hati kita terkotor oleh sifat iri, dengki, wujud dan sombong. Kalau sifat ini ada, puasa kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jauhi sifat ini. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Had ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Jelas sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya bahwa dengki dapat mengotorkan hati, apalagi kita sesama saudara kita. Saudaraku, sahabat berkah yang dirahmati Allah, yang dapat mengotori hati itu bukan hanya penyakit dari dengki dan sombong yang dapat mengotori hati, tetapi sifat dendam dan membenci seseorang yang menzalimi kita juga dapat mengotori hati kita. Bagaimana kita ingin dapat ridha dari Allah kalau hati masih kotor? Jadi kita harus berlapang dada untuk memaafkan orang yang menzalimi kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar. Rasulullah berkata, "Idlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang di tengah kalian nanti seorang laki-laki ahli jannah. Siapakah laki-laki ahli jannah ini? Rasulullah mengatakan, laki-laki ahli jannah ini yaitu bukan orang yang selalu membasahi lisannya dengan zikir ataupun membagi sedekah kepada fakir miskin. Tapi yang mana juga pemuda ahli jannah ini yang digambarkan oleh Rasul di sini, yaitu orang yang selalu setiap dia ingin tidur malam, selalu menyempatkan diri untuk memohon maaf, memohon ampun kepada Allah akan saudaranya yang menzalimi dia. Jadi sempatkan kita, wahai sahabat berkah yang dirahmati Allah, di saat menjelang tidur malam kita sempatkan untuk selalu mendoakan dan memaafkan saudara kita, sehingga kita menjadi ahli jannah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.